Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 Silva Peseri yang beranggotakan Amra Tanisa, Olivia Arnoldus, Devana Pasolang, Willy Adriansa, Theo Peter Tonata. Kelompok kami akan membahas tentang pemanfaatan hutan mangrove untuk Silva Peseri di Desa Pasarawa, Kecamatan Tadibang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Latar belakang, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai tempat untuk memijah, mengasuh anak, berlindung, serta mencari makan bagi berbagai jenis ikan. Silvofishery merupakan teknologi tradisional yang menggabungkan ekosistem mangrove dengan perikanan yang mengikuti sistem pengelolaan yang meminimalkan hasil serta mengurai dampak terhadap lingkungan. Tujuan dan manfaat, silvofishery memanfaatkan hutan mangrove dengan perikanan yang mengikuti sistem pengelolaan mangrove untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari hutan mangrove untuk mengurangi dampak lingkungan. Silvofishery menjadi solusi dalam pengelolaan ekosistem mangrove dalam menghubungkan kepentingan ekologi seperti degradasi ekosistem mangrove akibat pembukaan lahan sebagai tambak dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pokok pembahasan metode penelitian yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada bulan Mei sampai September 2023. Pengambilan data dilakukan saat musim kemarau dan surut air laut pada pukul 9 WIB. Penelitian dilakukan pada saat kondisi intensitas cahaya matahari yang tinggi, serta kondisi di lapangan hanya terdapat kubangan atau genangan yang terdapat pada kawasan hutan mangrove. GNB, metode dan teknik pengambilan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling dengan metode line strike yang ditempatkan secara sistematis pada masing-masing tahun tanaman mangrove. Peta ukur berukuran 10 x 10 meter, kemudian diletakkan secara bersinggungan pada line strike berdasarkan tahun tanaman mangrove. Data vegetasi yang diambil meliputi jenis mangrove, jumlah individu, dan kerapatan mangrove. Analisis dan data. 1. Faktor fisik, kemik, dan biologi. 2. Kesesuaian, silvofishery. 3. Kepadatan plankton. 4. Keanekaragaman jenis biota. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan diperoleh dari masing-masing tahun tanam memiliki kedalaman lumpur yang berbeda. Kedalaman lumpur pada tahun tanam 2020 memiliki nilai yang tertinggi. Hal ini dikarenakan posisi dari tahun tanam 2020 berdekatan dengan arus sungai yang mengalami pencampuran dengan air laut dan juga memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Dengan jarak tanam yang kecil, hal ini berkaitan dengan Poji Raharjo et al. 2017 yang menyatakan bahwa ketebalan lumpur sangat berkaitan dengan lama genangan serta kecepatan arus. Struktur dan kerapatan mangrove merupakan faktor yang mempengaruhi substrat lumpur. Bagian terakhir adalah kesimpulan, di mana kondisi faktor fisik, kemik, dan biologik untuk pertumbuhan mangrove Desa Pasarawa menunjukkan parameter yang baik bagi pertumbuhan mangrove pada setiap tahun tanaman. Meskipun ada beberapa parameter yang kurang baik seperti parameter suhu dan oksigen lautan. Pada masing-masing tahun tanaman termasuk dalam kategori ditingkatkan untuk silvofishery. Model yang dihasilkan menunjukkan bahwa kehidupan mangrove dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pada setiap tahun tanaman. Parameter berpengaruh terhadap tahun 2012 berupa faktor kedalaman lumpur dan salinitas. Pada tahun 2018 yang mempengaruhi yaitu pH, sementara itu pada tahun 2019 dipengaruhi oleh suhu dan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor nekton. Hutan mangrove memiliki fungsi dan peran yang sangat penting sebagai tempat untuk memijah, mengasuh anak, berlindung, serta mencari makan bagi berbagai jenis ikan. Meningkatnya pembangunan ekonomi melibatkan wilayah pesisir menjadi cukup strategis untuk kegiatan perikanan, tambak, industri, pemukiman, rekreasi, dan lain sebagainya. Akibatnya berdampak positif kepada kehidupan wilayah pesisir yang dapat meningkatkan taraf hidup, serta kesempatan kerja atau usaha bagi masyarakat pesisir. Tetapi, hal tersebut juga mempunyai dampak negatif apabila pemanfaatan hutan mangrove yang tidak terkendali. Pengelolaan lingkungan secara terpadu terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Salah satu metode rehabilitasi yang memungkinkan peran aktif masyarakat adalah penerapan teknologi silvofishery.
Silvofishery merupakan teknologi tradisional yang menggabungkan ekosistem mangrove dengan perikanan, yang mengikuti sistem pengelolaan yang meminimalkan hasil serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Silvofishery adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Saat ini, silvofishery telah menjadi solusi dalam pengelolaan ekosistem mangrove dalam menghubungkan kepentingan ekologi seperti degradasi ekosistem mangrove akibat pembukaan lahan sebagai tambak dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Silvofishery yang dilakukan dalam kawasan hutan mangrove dapat dilakukan dengan membuka tambak di sekitar hutan mangrove.